Eits, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, terlebih dahulu Mimin ingin menyampaikan sesuatu nih. Nah, kabar gembira bagi teman-teman yang ingin menonton novel genre salah paham yang berasal dari Novia. Soalnya Mimin telah mengupload videonya di halaman Traktir Mimin. Namun saat ini Mimin masih menyediakan dua folder dengan judul yang berbeda, yaitu Daniel Steiner dan juga Amael Jericho. Dan sekedar info tambahan, adegan 18 plus dari novel Amael Jericho telah Mimin ceritakan secara eksplisit. Jadi bagi teman-teman yang nonton di video itu, harap menggunakan earphone atau semacamnya. Soalnya Mimin bahkan menyebut benda lelaki dan perempuan secara jelas hingga adegan itu-itunya. Nah, lantas bagaimana cara mengaksesnya? Gampang saja. Teman-teman tinggal klik link di kolom komentar yang Mimin sudah pin. Setelah itu pilih konten eksklusif dan silakan beli dengan jumlah gelas cendol yang telah ditentukan. Mimin akan update terus novel salah paham dari novel ini. Jadi ditunggu ya informasi berikutnya dari Mimin. Oke, itu saja, mari lanjutkan videonya. Baik Yeonjun dan Tang Yuhwa meninggalkan desa. Baik Yeonjun berhenti di tempat terpencil lalu menurunkan Tang Yuhwa dengan hati-hati. Tang Yuhwa tampak tidak terlalu terpengaruh oleh teknik ringan Baik Yeonjun, tetapi begitu kakinya menyentuh tanah, ia langsung muntah. Baik Yeonjun yang sudah pernah melihat kejadian serupa hanya menepuk punggungnya dengan tenang. Tang Yuhwa mengaku tidak baik-baik saja dan setelah muntah cukup lama, ia meminum pil untuk menenangkan perutnya. Baik Yeonjun bertanya apakah ada obat untuk mabuk perjalanan, dan Tang Yuhwa menjawab bahwa ia bisa membuatnya jika memiliki bahan yang tepat. Baik Yeonjun pun berpikir untuk menambah variasi tanaman obat di kebun belakang rumahnya. Tang Yuhwa menyetujui gagasan itu, mengatakan bahwa seorang dokter harus memiliki obat untuk segala penyakit. Baik Yeonjun terkekeh melihatnya berbicara seperti sedang mengajar meski dengan wajah muram. Dengan bekas luka dan gejala racun yang mulai menghilang, wajah cantik Tang Yuhwa semakin terlihat. Jika Baik Sowol memiliki kelucuan khas anak seusianya, Tang Yuhwa tampak lebih seperti wanita dengan fitur halus, meski tubuhnya kecil. Saat Baik Yeonjun memikirkan hal itu, Tang Yuhwa tiba-tiba membantah bahwa tubuhnya kecil karena racun yang menghambat pertumbuhannya, seolah dapat membaca pikiran Baik Yeonjun. Ia merasa intuisi gadis itu selalu luar biasa. Ketika mereka beristirahat sambil berbincang ringan, Baik Yeonjun tiba-tiba merasakan kehadiran 7 orang melalui indranya. Mereka adalah praktisi bela diri tingkat rendah, tetapi arah tujuan mereka mengarah ke desa yang baru saja ditinggalkan. Tidak ingin bertemu orang lagi karena energi sosialnya sudah habis, Baik Yeonjun segera mengangkat Tang Yuhwa dan bergerak dengan teknik ringan. Namun Tang Yuhwa kembali hampir muntah, sehingga ia menyerah dan mendarat di puncak gunung terdekat. Tang Yuhwa kembali muntah dengan air mata dan ingus bercampur, sementara Baik Yeonjun menjauh sedikit dan tenggelam dalam pikirannya. Ia ingin hidup menyendiri di rumah, tetapi merasa Tang Yuhwa akan terus menyeretnya keluar untuk menyelamatkan orang. Kata-kata Tang Yuhwa tentang keterampilan medis yang harus digunakan terus terngiang di kepalanya, membuatnya bertanya-tanya apakah ia harus menjalani kehidupan seperti ini selamanya. Ia bahkan merasa membunuh ribuan orang jahat mungkin lebih mudah daripada menjalani kehidupan seperti itu. Setelah kondisi Tang Yuhwa membaik, Baik Yeonjun secara refleks mengajak pulang, tetapi Tang Yuhwa menolak dan memilih beristirahat lebih lama. Ia segera berbaring, membuat Baik Yeonjun sadar bahwa mereka akan tinggal di sana cukup lama. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, ia menyebarkan indranya dan menangkap percakapan para pendekar tadi. Dari percakapan itu, ia langsung memahami bahwa merekalah yang meracuni desa. Tanpa ragu, Baik Yeonjun memutuskan untuk membunuh mereka. Bukan karena rasa keadilan, melainkan karena ia tidak ingin orang jahat yang berpotensi mengganggunya dibiarkan hidup. Mendengar gumamannya, Tang Yuhwa terkejut dan sempat mengira dirinya yang akan dibunuh. Setelah dijelaskan bahwa targetnya adalah para peracun desa,
Tang Yuhua berusaha melihat ke arah yang ditunjuk tetapi tidak mampu karena jaraknya terlalu jauh. Baik Yeonjun menilai jarak itu terlalu jauh untuk dijangkau dengan pedang, sehingga ia mengeluarkan jarum halus dari dadanya. Dengan energi dalam, jarum-jarum itu melayang seperti makhluk hidup. Tang Yuhua bertanya apakah ia benar-benar akan membunuh mereka. Baik Yeonjun menjawab bahwa mereka adalah orang jahat yang menyebarkan wabah, sehingga tidak ada alasan membiarkan mereka hidup. Ia merasakan bahwa Tang Yuhua tidak menginginkan kematian mereka. Tang Yuhua mengangguk dan mengatakan bahwa meski ia tidak setuju, ia tidak akan memaksakan pandangannya. Mendengar itu, Baik Yeonjun menggerakkan energi dalamnya, dan jarum-jarum tersebut melesat seperti kawanan lebah. Sesaat kemudian, ia merasakan napas ketujuh pendekar itu berhenti bersamaan. Tang Yuhua menunjukkan emosi yang jarang terlihat, pupilnya bergetar mendengar bahwa mereka semua telah mati. Baik Yeonjun menarik kembali jarum-jarumnya dan menyimpannya, lalu menyadari bahwa Tang Yuhua merasa iba bahkan kepada orang jahat yang tidak dikenalnya. Ia tidak sepenuhnya memahami perasaan itu, tetapi sedikit berempati. Baik Yeonjun menjelaskan bahwa orang jahat seperti wabah, jika dibiarkan, mereka akan menyebarkan malapetaka. Ia menegaskan bahwa jika kejahatan terlihat di hadapannya, ia pasti akan membunuhnya. Namun ia juga mengatakan tidak akan memaksakan keyakinannya pada Tang Yuhua dan membiarkannya memilih jalannya sendiri. Saat mengacak rambut Tang Yuhua, Baik Yeonjun menyadari bahwa ia pun memiliki keyakinan sederhana, membunuh setiap kejahatan yang ia temui. Kesadaran itu membuatnya merasa sedikit lebih dekat pada kehidupan tenang yang diinginkannya. Di sisi lain, Tang Yuhua memandang orang jahat tetap sebagai manusia. Baginya, tugas seorang dokter adalah menyelamatkan terlebih dahulu, baru kemudian menilai. Ia merasa tidak memiliki kapasitas untuk menentukan siapa yang layak mati, sehingga menganggap keputusan gurunya sebagai sesuatu yang luar biasa. Tekadnya sendiri tetap tidak berubah, ia hanya akan terus merawat pasien. Sementara itu, Baik Sowol yang telah berpisah dengan Suge Hyun secara kebetulan bertemu kembali dengan kafilah dagang yang pernah ia selamatkan. Karena tujuan mereka sama, mereka memutuskan bepergian bersama. Kafilah itu, yang telah menyaksikan kemampuan bela dirinya, memberinya kereta terbaik sebagai bentuk terima kasih. Di dalam kereta, Baik Sowol tenggelam dalam pikirannya, terutama tentang pertanyaan yang pernah ia ajukan kepada kakak seperguruannya, apa itu keadilan? Ia menyadari bahwa setiap kelompok di dunia persilatan mengusung keadilan versi mereka sendiri, bahkan terkadang melakukan kejahatan sambil mengatasnamakan keadilan. Ia teringat jawaban Suge Hyun bahwa keadilan adalah keyakinan pribadi yang tidak akan berubah bahkan di bawah ancaman kematian. Ketika ia menanyakan keadilan Suge Hyun sendiri, pria itu hanya tertawa tanpa memberi jawaban. Kini Baik Sowol bertanya pada dirinya sendiri tentang keadilannya. Ia mungkin belum memahami konsep keyakinan sepenuhnya, tetapi ada satu perasaan kuat yang tidak akan berubah, balas dendam. Tatapannya beralih keluar kereta saat matahari terbenam, dan sungai di kejauhan tampak merah karena pantulan cahaya senja, menyerupai warna darah. Perjalanan Baik Sowol berlangsung relatif tanpa kejadian besar, kecuali kemunculan para bandit dari waktu ke waktu. Setiap kali bandit menghadang dan menuntut harta, Baik Sowol selalu maju ke depan dan menumbangkan mereka tanpa ragu. Ia juga memastikan tidak meninggalkan masalah di kemudian hari, persis seperti ajaran gurunya. Semakin mendekati pegunungan surgawi, hati Baik Sowol justru semakin rumit. Ia melihat dunia berada dalam kekacauan, bandit merajalela, desa-desa kosong, serta mayat yang menjadi korban binatang buas atau perampok bukanlah pemandangan langka. Ia bertanya-tanya apakah dunia memang pantas berjalan seperti itu. Ia teringat masa 3 kerajaan, era kacau ketika banyak pahlawan bangkit demi melindungi wilayah mereka. Dalam beberapa hal,
keadaan itu mirip dengan dunia persilatan saat ini. Namun ada perbedaan besar, dunia persilatan kini berpusat pada klan keluarga yang dulunya bagian dari militer. Memang ada kelompok yang bangkit untuk pertahanan wilayah, tetapi setengahnya hanyalah faksi jalur hitam yang mengejar kepentingan sendiri, sementara sisanya disebut sebagai faksi sesat oleh dunia persilatan. Baik Sowol berpikir bahwa faksi sesat justru lebih mirip para pahlawan masa lalu. Ia bahkan membayangkan bagaimana jika dirinya bergabung dengan mereka, mengingat gurunya pernah mengatakan bahwa ia bebas mengajarkan ilmunya kepada siapapun. Saat menilai kekuatannya sendiri, ia teringat bahwa gurunya menyebutnya hanya tingkat 3 atau lebih rendah, tetapi kakak seperguruannya, Sugehyun, menilai kemampuannya berada di antara tingkat 1 dan puncak. Ia memahami bahwa standar gurunya terlalu tinggi. Di hadapan gurunya, semua orang tampak lemah. Maka ia memilih menjadikan penilaian Sugehyun sebagai patokan. Jika benar ia berada di antara tingkat 1 dan puncak, berarti ia lebih kuat daripada kebanyakan pendekar tingkat 1. Ia mengingat kembali tingkatan para pendekar di dataran tengah, tingkat 3 adalah mereka yang baru mengumpulkan energi dalam. Tingkat 2 cukup kuat hingga keluarga besar akan menyambut mereka dengan hormat. Tingkat 1 disebut sebagai master dan bahkan bisa dijadikan wakil komandan militer meski berasal dari latar belakang rendah. Di atas itu ada puncak, master absolut yang mampu membangun kekuatan sendiri dan menguasai wilayah seperti raja. Membayangkan dirinya mencapai ranah itu membuat dadanya memanas. Hasrat balas dendam terhadap dunia persilatan dan keluarga Namgung berkobar. Ia membayangkan merobek orang-orang yang telah menjebak dan menyiksa dirinya serta keluarganya. Namun pikirannya segera mendingin. Bahkan menjadi master absolut mungkin masih belum cukup. Kenangan masa kecil bersama keluarga Namgung muncul, Namgung Chon yang memperlakukannya seperti adik kandung, dan kepala keluarga saat ini, Namgung Jaehyun, yang merawatnya dengan baik. Ia menahan rasa rindu itu, menyadari ini bukan saatnya menjadi sentimental. Yang terlintas berikutnya adalah fakta bahwa Namgung Jaehyun adalah pendekar transenden, salah satu dari 10 terkuat di dunia, melampaui ranah puncak. Baik Sowol menduga kedua orang itu mungkin terlibat dalam tragedi keluarganya. Ia merasa bahwa meski bisa membuang perasaan, kesenjangan kekuatan adalah masalah yang tidak mudah diatasi. Panggilan tentang kemunculan bandit membuyarkan lamunannya. Baik Sowol segera keluar dari kereta dan menyingkirkan para bandit dengan cepat, menunda urusan keluarga Namgung untuk dipikirkan nanti. Sementara itu, Baik Yeonjun berjalan di jalan pegunungan bersama Tang Yuhua. Biasanya ia akan langsung pulang dengan teknik ringan, tetapi kondisi Tang Yuhua yang masih pusing memaksanya berjalan biasa. Hal itu membuatnya cemas karena ada kemungkinan bertemu orang di jalan sempit. Baginya, satu-satunya tempat nyaman hanyalah rumahnya, bahkan hanya sudut kamarnya. Bandit yang muncul sesekali justru terasa lebih baik baginya, cukup ditebas, dan mereka menjadi mayat yang diam. Tang Yuhua menyebutnya kejam, tetapi Baik Yeonjun merasa penilaian itu tidak adil. Menurutnya, tidak ada alasan ragu saat menghadapi orang jahat. Tang Yuhua berpendapat bahwa mereka mungkin memiliki alasan, dan Baik Yeonjun menjawab bahwa semua orang memang punya alasan. Awalnya Baik Yeonjun menutupi mata Tang Yuhua agar tidak melihat kekejaman, tetapi karena gadis itu tampak tidak terganggu, ia membiarkannya. Ia berpikir bahwa sebagai muridnya, Tang Yuhua harus terbiasa melihat hal-hal kejam. Menjelang malam, Baik Yeonjun memutuskan berkemah karena Tang Yuhua tidak memiliki energi dalam dan tidak cocok berjalan di jalan gelap. Tanpa alat apapun, ia menebang pohon, memotong kayu, dan dalam sekejap membangun gubuk yang layak huni, sebuah keterampilan praktis yang ia pelajari dari kitab bela diri 3 talenta. Ia sempat menguji ketajaman pedangnya pada gunung berbatu. Tebasannya begitu tajam hingga bekas potongan nyaris tak terlihat,
bahkan celahnya seolah menutup kembali. Setelah kehilangan minat, ia kembali ke gubuk. Tang Yuhua menyambutnya santai dan langsung mengaku lapar. Mereka berbagi dendeng sederhana, cukup bagi Baek Yeonjun yang tidak terlalu membutuhkan makanan dan Tang Yuhua yang makan sedikit. Tanpa selimut, mereka tetap bermalam dengan nyaman karena gubuk itu menahan angin dan hujan. Keesokan paginya, saat Baek Yeonjun hendak merobohkan gubuk, Tang Yuhua menyarankan untuk membiarkannya agar bisa digunakan para musafir. Ia setuju, tetapi tetap khawatir gubuk itu disalahgunakan. Maka ia kembali masuk dan mengukir 2 huruf di dinding dengan niat membunuh, pemusnahan kejahatan. Tulisan itu dimaksudkan sebagai peringatan agar tidak ada yang berbuat jahat di sana. Setelah puas, mereka melanjutkan perjalanan. Melihat kondisi Tang Yuhua membaik, Baek Yeonjun kembali menggunakan teknik ringan dengan kecepatan luar biasa, didorong oleh naluri ingin pulang. Tubuhnya melesat seperti meteor, sementara Tang Yuhua kembali mengalami mabuk perjalanan yang jauh lebih parah. Di sisi lain, rombongan Baek Sowol bersiap berkemah saat matahari terbenam. Seorang anggota kafilah menemukan sebuah gubuk di pegunungan, memicu kecurigaan. Baek Sowol memutuskan memeriksanya sendiri dan menemukan tidak ada kehadiran di dalam. Begitu membuka pintu, ia terengah. Gubuk itu kosong, tetapi 2 huruf di dinding memancarkan kekuatan yang tak terlukiskan. Anggota kafilah yang masuk kemudian bahkan berteriak dan roboh, seolah tertekan oleh aura dari tulisan tersebut. Hanya 2 huruf, namun jelas menyimpan wawasan seorang master tak dikenal. Bagi Baek Sowol, ada satu hal tambahan yang ia rasakan, kehadiran itu terasa familiar, meski ia tidak tahu mengapa. Ia memeras ingatan, tetapi tidak menemukan jawabannya. Rombongan Baek Sowol menemukan sebuah gubuk, dengan tulisan terukir di dinding. Semua orang menatap tulisan itu dengan kebingungan hingga salah satu anggota kafilah yang sebelumnya menemukan tempat itu membuka suara. Ia mengatakan bahwa mungkin tulisan tersebut berkaitan dengan wawasan seorang pahlawan besar berjuluk White Robert Sword Immortal. Ia pernah mendengar rumor bahwa frasa serupa ditemukan di Gunung Hua dan memicu pertumpahan darah yang begitu hebat hingga gunung berbatu itu disirami darah dan akhirnya dipenuhi bunga plum. Mendengar itu, Baek Sowol mengernyit. Ia tidak mengetahui rumor tentang Gunung Hua, tetapi julukan White Robert Sword Immortal sangat familiar baginya. Menurut kakak seperguruannya, itu adalah julukan gurunya, Baek Yeonjun. Ia pun diliputi pertanyaan serius, mengapa jejak seorang master seperti itu muncul di wilayah Xinjiang, tempat yang sangat jauh dari Sichuan, tempat Baek Yeonjun tinggal. Kondisi gubuk dan ukiran di dinding tampak terlalu baru untuk dianggap peninggalan lama. Baek Sowol mempertimbangkan kemungkinan bahwa itu hanyalah penyamaran atau ada orang lain yang memakai julukan tersebut. Namun setelah menatap ukiran itu dengan saksama, ia merasakan sesuatu yang berbeda dari aura gurunya. Kalimat itu memancarkan keganasan dan kekuatan seolah memperingatkan siapapun agar tidak bertindak ceroboh jika tidak ingin berubah menjadi segumpal darah. Tanpa sadar, panas menjalar di tubuhnya saat ia menatap tulisan tersebut. Baek Sowol segera mencabut pedangnya, White Iron Blue Prefecture, menimbulkan bunyi nyaring. Para anggota kafilah terkejut dan bertanya apa yang ia lakukan, tetapi Baek Sowol hanya memerintahkan mereka untuk mundur. Setelah memastikan mereka berada pada jarak aman, ia mengayunkan pedangnya. Pedang yang selama ini tampak seperti pedang berat itu sebenarnya adalah Tyrant's Sword. Tekanan luar biasa terpancar darinya, seakan mampu menghancurkan dunia. Dalam sekejap, gubuk itu remuk dan meledak ke segala arah seperti dihantam langit. Serangan pedangnya tidak berhenti, tebasan menyebar seperti badai, meluluh lantakkan sekitar. Bahkan sebuah gunung batu kecil di dekatnya runtuh dan hancur, pemandangan yang membuat semua orang terperangah.
Baik Soul terus mengayunkan pedangnya karena ia merasa dapat melihat sesuatu. Di hadapannya terbentang tempat yang gelap gulita, bukan realitas, melainkan ruang ketiadaan. Ia memahami bahwa itu adalah jalur yang dilalui para ahli bela diri di atas tingkat Absolute Master. Dari kejauhan, ia merasakan langkah kaki yang familiar, langkah kakak seperguruannya yang jauh berada di depannya, dan lebih jauh lagi, jejak gurunya. Ia berjalan mengikuti perasaan itu dalam kegelapan yang tak terjangkau. Di ruang seperti langit malam itu, Tyrant Sword membuka jalan ke segala arah. Tanpa disadari, ia telah melangkah jauh dari jejak yang dikenalnya hingga di hadapannya muncul sungai merah yang pernah ia lihat sebelumnya. Saat semakin mendekat, ia menyadari bahwa hanya tinggal satu langkah lagi menuju ranah Absolute Master, meskipun jalan itu jelas tidak akan mulus. Hari itu, baik Soul memperoleh pencerahan besar, sementara para anggota kafilah kehilangan tempat berkemah mereka. Sementara itu, baik Yeonjun dan Tang Yuhua kembali ke kediaman mereka dan beristirahat. Keesokan harinya, ketika kondisi Tang Yuhua sudah baik, ia dengan santai bertanya apakah mereka tidak akan pergi mengobati orang. Pertanyaan itu membuat baik Yeonjun terguncang. Ia sudah dipaksa keluar rumah sebelumnya dan bahkan merawat banyak orang. Sebagai seorang penyendiri ekstrim, keluar rumah terasa mematikan baginya. Ia merasa jika bukan karena kemampuan bela diri, ia mungkin sudah mati di jalan. Meski begitu, alasan bahwa masih banyak orang sakit di Central Plains membuatnya sulit menolak. Ia sebenarnya bisa menggunakan otoritas sebagai guru untuk menekan Tang Yuhua, tetapi itu terasa seperti teknik terlarang baginya. Dengan putus asa ia mencari alasan, hingga akhirnya terlintas ide. Ia mengatakan bahwa hari itu adalah hari pelajaran dan menegaskan bahwa tanpa keterampilan medis yang memadai, mereka tidak akan mampu menyelamatkan pasien. Kata-kata tentang kemampuan medis langsung membuat Tang Yuhua serius. Baik Yeonjun lalu mengumumkan bahwa pelajaran kali ini adalah akupuntur jarak jauh yang membutuhkan energi dalam. Tang Yuhua tampak tidak senang. Baginya, energi dalam identik dengan membunuh karena para seniman bela diri mengumpulkannya untuk merobek orang lain. Baik Yeonjun tak bisa menyangkal, bahkan ia sendiri telah menebas ratusan bandit. Ia pun menyadari bahwa hampir tak pernah terdengar dokter yang mengumpulkan energi dalam. Namun ia segera menemukan cara untuk meyakinkan Tang Yuhua. Ia berargumen bahwa tidak ada hukum yang melarang dokter menggunakan energi dalam. Justru dengan energi dalam, cakupan pengobatan akan meluas dan penyakit yang sebelumnya tak bisa disembuhkan mungkin dapat diatasi. Penjelasan itu terdengar masuk akal bagi Tang Yuhua, yang akhirnya setuju. Baik Yeonjun berniat memanfaatkan momentum itu untuk mengajar sampai matahari terbenam agar tidak perlu keluar rumah. Ia menyuruh Tang Yuhua duduk dalam posisi lotus penuh, tetapi gadis itu bahkan tidak tahu apa itu. Setelah diperagakan, Tang Yuhua mencoba menirunya, dan sendinya langsung berbunyi terkilir. Dengan air mata menahan sakit, ia berguling di lantai. Baik Yeonjun tertegun, lalu menyetel kembali sendinya, hanya untuk melihatnya kembali mengerang. Ia menyadari bahwa bukan energi dalam yang sulit, melainkan fleksibilitas tubuh Tang Yuhua yang sangat buruk, bahkan boneka kayu latihan tampak lebih lentur darinya. Meski menunda waktu adalah tujuannya, ia tidak ingin itu disertai cedera. Ia pun memutuskan bahwa posisi lotus tidaklah mutlak dan menyuruh Tang Yuhua duduk senyaman mungkin. Tang Yuhua kemudian berjongkok sambil memeluk lutut. Baik Yeonjun berdiri di belakangnya dan menyalurkan energi dalam ke tubuhnya untuk mengajarkan cara menggerakkannya. Namun begitu energi itu masuk, ia terkejut, tubuh Tang Yuhua dipenuhi racun. Padahal ia yakin telah mengeluarkan sebagian besar racun sebelumnya. Dengan hati-hati ia membakar, mengumpulkan, dan menarik keluar racun tanpa merusak otot dan organ.
Cairan berwarna berbahaya terkumpul di tangannya sebelum ia melemparkannya jauh. Ia bahkan heran bagaimana Tang Yuhua bisa tetap hidup. Setelah itu, ia mencoba lagi dan memutuskan membuatkan dantian untuknya karena kondisinya terlalu buruk untuk membentuknya sendiri. Namun saat energinya mencapai meridian, ia mendapati jalur itu juga penuh racun, kondisi yang seharusnya sudah membunuh orang biasa. Tetap tenang, ia membersihkan racun sambil mengalirkan energi dalam. Tang Yuhua menahan rasa sakit selama proses panjang itu hingga akhirnya berhasil. Di dalam tubuh Tang Yuhua, sesuatu yang menyerupai dantian akhirnya terbentuk. Namun Baek Yeonjun kembali kebingungan, alih-alih berisi energi dalam, dantian itu justru dipenuhi berbagai racun. Baek Yeonjun dengan tenang mengamati bagian dalam tubuh Tang Yuhua. Apapun sudut pandangnya, sesuatu yang berakar di dalam diri gadis itu adalah dantian yang dipenuhi racun. Ia masih dapat merasakan sedikit energi dalam di sana, tetapi dibandingkan dengan ukuran dantian tersebut, efisiensinya bahkan tidak mencapai 1/10. Meski begitu, keberadaan energi dalam berarti tetap bisa dioperasikan. Ia lalu membimbing Tang Yuhua untuk mencoba menggerakkan energi dalamnya. Saat Baek Yeonjun mengalirkan energinya melalui meridian Tang Yuhua, energi dalam gadis itu ikut bergerak. Namun tak lama kemudian, Baek Yeonjun mengerutkan kening karena racun di dalam tubuh Tang Yuhua ikut bergerak bersama energi tersebut. Lebih buruk lagi, racun yang bercampur dengan energi dalam itu perlahan melelehkan energi miliknya. Untungnya, jumlah energi yang ia gunakan kecil sehingga tidak berbahaya, tetapi proses itu sangat melelahkan secara mental. Setiap kali energinya meleleh, ia harus menyalurkannya kembali. Di sisi lain, Tang Yuhua juga kesulitan mengikuti arahannya. Bahkan saat ia menggerakkan energi dengan arah terbalik yang bisa menyebabkan aliran darah dan ki kacau, ia hanya berkata bahwa itu sulit. Baek Yeonjun membandingkannya dengan murid senior yang dulu tidak berbakat dalam bela diri, namun bahkan murid itu tidak seburuk Tang Yuhua. Ketika ia menyinggung bahwa Tang Yuhua mungkin memiliki bakat bela diri yang lebih rendah dari seseorang yang tak berbakat, gadis itu tidak merasa tersinggung. Baginya, seorang dokter tidak membutuhkan bakat bela diri. Perdebatan kecil itu membuat Baek Yeonjun memilih diam karena berargumen menguras energi mentalnya. Setelah berusaha keras, Tang Yuhua akhirnya berhasil menyelesaikan satu siklus peredaran energi, meskipun kecepatannya 10 kali lebih lambat dari metode normal. Baek Yeonjun merasa kelelahan secara mental dan mulai bertanya-tanya apakah Baek Sowol sebenarnya berbakat. Namun ia segera menepis pikiran itu dan menyadari bahwa kemampuan motorik Tang Yuhua bahkan berada di bawah orang biasa. Dari pengamatannya, racun yang meresap hingga ke sumsum tulang membuat reaksi tubuh Tang Yuhua lambat. Kerangkanya kuat tetapi fleksibilitasnya nyaris nol. Ia juga menyimpulkan bahwa racun itulah yang menyebabkan tubuh Tang Yuhua kecil dan kaku. Meski belum memahami mengapa racun dapat melelehkan energi dalamnya, ia memutuskan untuk memikirkan hal itu nanti dan fokus pada hasil latihan. Ketika ditanya apakah tubuhnya terasa lebih ringan atau inderanya lebih tajam, Tang Yuhua bangkit, menggerakkan tubuh, dan melompat-lompat. Namun ia mengatakan tidak merasakan perubahan apapun. Saat terus mencoba merasakan energi di tubuhnya, tiba-tiba ia memberitahu bahwa racun keluar dari ujung jarinya. Setetes cairan hijau jatuh ke tanah, membuat rumput layu dan tanah menghitam. Baek Yeonjun terkejut. Ia meminta Tang Yuhua mengulanginya, dan hasilnya sama, tetesan racun kembali jatuh dan merusak lingkungan. Meski tubuhnya membeku, pikirannya berputar cepat. Ia mengingat prinsip bela diri yang menurutnya mirip kekuatan super, energi dalam digerakkan melalui meridian untuk menghasilkan fenomena luar biasa. Jika energi dalam dapat menciptakan api atau menggerakkan air, maka bukan tidak mungkin ada teknik yang memanfaatkan racun yang sudah ada dalam tubuh. Dengan logika itu,
Baek Yeonjun mulai merasionalisasi situasi yang sulit dipahami. Ia menyimpulkan bahwa ini hanyalah seni bela diri yang menggunakan racun, dan menyebutnya sebagai poison art. Setelah menamai teknik tersebut, pikirannya menjadi tenang, bahkan bangga karena merasa telah menciptakan seni bela diri baru setelah mempelajari Three Talents Celestial Records. Namun ketenangan itu terganggu ketika Tang Yuhua bertanya apakah itu berarti ia telah belajar bela diri, padahal sebelumnya ia mengatakan tidak berniat melakukannya. Baek Yeonjun panik dan segera mencari alasan. Ia menjelaskan bahwa dunia tidak mengetahui semua jenis racun, sehingga kemampuan meneliti racun baru dan membuat obat darinya adalah hal baik. Tang Yuhua menerima penjelasan itu setelah berpikir sejenak. Tak lama kemudian, ia mengingatkan Baek Yeonjun tentang pelajaran akupuntur yang dijanjikan. Baek Yeonjun yang sempat melenceng jauh akhirnya kembali ke tujuan awal dan memulai pelajaran akupuntur jarak jauh. Ia menjelaskan bahwa teknik itu merupakan perpanjangan dari pengoperasian energi dalam. Ketika jarum dilempar tanpa energi, jarum itu hanya jatuh, tetapi jika dilapisi energi dalam, jarum dapat melesat lurus dan menancap tepat sasaran, bahkan dari jarak jauh. Tang Yuhua memahaminya, meskipun teknik itu lebih terlihat seperti senjata tersembunyi daripada alat medis. Dengan bantuan Baek Yeonjun, ia mencoba mengalirkan energi ke jarum. Selama proses itu, energi Baek Yeonjun terus meleleh akibat racun, sehingga ia menyerap sebagian energi beracun tersebut ke tubuhnya untuk diteliti. Racun itu langsung menggerogoti energinya, tetapi Baek Yeonjun membuat semacam dantian tambahan di dekat dantian bawahnya untuk mengurung energi beracun itu. Tak lama kemudian, jarum di tangan Tang Yuhua bergetar dan memancarkan cahaya terang karena energi yang terlalu besar. Setelah diminta melemparkannya, jarum itu melesat menembus udara dan menancap di pohon. Pohon tersebut segera layu karena racun yang bercampur dalam energi. Tang Yuhua dengan datar menyimpulkan bahwa teknik itu tidak bisa digunakan pada pasien, dan Baek Yeonjun hanya bisa setuju. Dalam hati, ia merasa bakat gadis itu lebih cocok untuk seorang pembunuh daripada dokter, sesuatu yang membuatnya tidak nyaman karena ia membenci pembunuh yang menyerang tanpa terlihat. Meski demikian, ia tetap puas karena Tang Yuhua kini memiliki cara untuk melindungi dirinya. Ia menyuruh Tang Yuhua menggunakan teknik itu tanpa ragu jika berada dalam bahaya, tetapi gadis itu menolak karena serangan tersebut pasti akan membunuh lawan. Baek Yeonjun berargumen bahwa pertahanan diri berarti kematian bagi penyerang, sementara Tang Yuhua tidak sepenuhnya setuju. Meskipun tujuan awal pelajaran telah tercapai, Baek Yeonjun merasa energi mentalnya terkuras habis. Bahkan saat berada di rumahnya sendiri, ia hanya memiliki satu keinginan, pulang. Zaman itu adalah saat Baek Sowol dan Suge Hyun berpisah. Suge Hyun menyembunyikan dirinya dan diam-diam mengawasi para praktisi bela diri dari Kunlun di sebuah cabang sekte yang terletak jauh dari pegunungan Kunlun. Dari pengamatannya, ia segera menyadari bahwa orang-orang yang dilihatnya bukan anggota cabang biasa, karena mereka menyebut Kunlun secara langsung tanpa menambahkan kata cabang. Dugaannya terbukti ketika beberapa orang tampak menunduk hormat kepada para praktisi tersebut. Mereka jelas merupakan anggota cabang asli. Suge Hyun menilai cabang itu cukup besar dan memiliki kekuatan finansial yang tidak kecil. Ia merasa muak melihat para Taois itu berbalut kemewahan, karena menurutnya para pelatih Taos seharusnya meninggalkan urusan duniawi dan tidak mengejar kekayaan maupun ketenaran. Tak lama kemudian, sekelompok preman yang membuat keributan di jalan dibawa masuk. Aura membunuh terasa ketika para praktisi Kunlun mempertimbangkan apakah akan mengeksekusi mereka. Namun akhirnya mereka memutuskan untuk mengurung para preman itu terlebih dahulu. Setelah para tawanan dibawa pergi, orang-orang berpangkat tinggi dari cabang dan Kunlun berpindah ke tempat terpencil untuk berbicara. Suge Hyun dengan mudah menyelinap dan menguping. Dari percakapan itu,
ia mengetahui bahwa para preman dibiarkan hidup karena masih bisa dimanfaatkan. Tujuannya adalah memperluas pengaruh Kunlun. Karena para Taois jarang turun gunung, pengaruh mereka kecil, sehingga cabang berniat meningkatkan kekuatan mereka melalui cara-cara tersebut. Suge Hyun langsung memahami situasinya dan menyimpulkan bahwa keluarga Namgung kemungkinan juga memiliki hubungan dengan para preman untuk memperluas kekuasaan di wilayah Qinghai. Ia semakin tidak menyukai para praktisi yang menyebut diri mereka bagian dari dunia persilatan. Rencana mereka adalah membiarkan faksi hitam merajalela lalu muncul sebagai penindas kejahatan agar rakyat melihat kekuatan Kunlun. Mereka juga membahas faksi sesat yang menetap di desa, menyebut mereka hanya sebagai kelompok palsu yang bahkan tidak layak dianggap sekte. Mereka berencana mencari pembenaran sebelum menyingkirkan kelompok itu. Suge Hyun mengerutkan kening mendengar kesombongan tersebut. Meski begitu, ia juga tahu bahwa tidak semua kelompok yang bangkit demi mempertahankan diri adalah orang baik. Banyak di antaranya tak berbeda dari bandit. Setelah merasa mendapatkan cukup informasi, ia segera bergerak. Di tengah perjalanan, ia menyusup ke tempat para praktisi keluarga Namgung dan mendengar rencana mereka untuk menyerang lokasi Kunlun lebih dulu serta membunuh semua anggota faksi hitam agar rahasia tidak bocor. Dengan informasi itu, Suge Hyun memutuskan mencari kelompok faksi sesat di desa. Sambil berjalan, ia memikirkan strategi membagi kekuatan menjadi 3 agar saling mengawasi. Kunlun memiliki seni bela diri turun-temurun, keluarga Namgung kuat karena pengalaman militer, sehingga ia berniat diam-diam mendukung faksi sesat agar keseimbangan terjaga. Ia bahkan sempat memikirkan strategi membagi dunia persilatan menjadi 3 kekuatan besar. Namun gagasan itu terasa belum lengkap. Faksi hitam hanyalah kelompok pencuri, sementara pemerintah terlalu kuat untuk dijadikan bagian dari keseimbangan. Walau faksi sesat bisa saja bersatu, itu tampak seperti keajaiban. Saat akhirnya menemukan markas mereka di sebuah rumah kumuh, ia melihat beberapa praktisi bertubuh besar sedang berkumpul. Seorang pria berwajah merah seperti harimau menegur rekannya agar tidak gegabah melawan Kunlun, karena rakyat biasa akan menjadi korban. Ia juga mengingatkan bahwa mereka berkumpul untuk melindungi orang-orang. Melihat pemimpin yang begitu lurus, Suge Hyun langsung membuang rencana awalnya. Ia tidak ingin menjadikan orang baik sebagai pion sekali pakai. Sebaliknya, ia mulai mempertimbangkan untuk mendukung mereka hingga tumbuh menjadi kekuatan besar di dunia persilatan. Ia membayangkan 3 kekuatan saling mengawasi sementara tetap takut pada pemerintah, sehingga rakyat akan lebih terjaga. Suge Hyun menyadari bahwa rencananya kali ini sedikit menyimpang dari sifatnya yang biasanya efisien. Ia teringat bahwa pertemuannya dengan sang guru, sesuatu yang tidak pernah ia rencanakan, telah memberinya kesempatan mempelajari Celestial Records, sesuatu yang ia kira mustahil bagi manusia. Ia tersenyum tulus, bukan senyum sinis seperti biasanya, menyadari bahwa dirinya yang seharusnya telah mati kini masih hidup. Sementara itu, cukup banyak waktu telah berlalu sejak Baek Sowol mendapatkan pencerahan di gubuk. Ia kini menuju pegunungan surgawi bersama sebuah kafilah dagang. Saat mereka memasuki wilayah tengah Xinjiang, para bandit yang dulu sering muncul telah menghilang, membuat perjalanan terasa damai namun membosankan. Hewan liar yang muncul sesekali diburu oleh para praktisi kafilah, menghasilkan tumpukan kulit berkualitas tinggi yang membuat para pedagang senang sekaligus sedih karena mereka tak lagi bisa berdagang di Anhui. Dari dalam kereta, Baek Sowol merenung tentang tirani keluarga Namgung yang menurut para pedagang sangat kejam, berbeda dari reputasi baik yang ia ingat. Ia memutuskan berhenti memikirkannya karena keluarga itu juga musuhnya. Seorang anggota kafilah bernama Ju Wolliang kemudian mengajaknya berbicara. Baek Sowol mengingat bahwa dialah yang pernah menyebut White Robed Sword Immortal setelah melihat tulisan di gubuk.
Ia tampak berpengetahuan luas dan selalu menggunakan bahasa hormat meski Baek Sowol masih muda. Percakapan dengan Ju Liang sedikit mengusir kebosanan perjalanan. Pria itu banyak mengetahui rumor dunia persilatan. Ia lalu bertanya apakah Baek Sowol pernah mendengar tentang Heavenly Killing Star. Ketika Baek Sowol mengaku tidak tahu, Ju Liang menjelaskan bahwa itu adalah takdir bagi mereka yang terlahir dengan bintang haus darah. Xiang Yu disebut sebagai yang pertama tercatat dalam sejarah, disusul Lubu. Menurutnya, Heavenly Killing Star bukan hanya soal kekuatan besar, tetapi tentang mereka yang tidak melalui proses membangun fondasi. Seni bela diri biasanya membutuhkan latihan bertahap, namun orang-orang ini seolah sudah berada di puncak sejak lahir. Mereka buruk dalam dasar, tetapi secara naluriah tahu cara membunuh tanpa diajari. Kata-kata itu langsung mengingatkan Baek Sowol pada gurunya. Ia teringat bagaimana Baek Yeonjun menghentikan latihannya dan mengatakan tidak perlu memaksakan sesuatu yang tidak cocok. Dulu ia mengira gurunya menyerah karena dirinya bodoh, tetapi kini ia sadar bahwa sang guru telah melihat kapasitasnya sejak awal. Baek Sowol gemetar, merasa hanya gurunya yang mampu memahami dirinya. Ia bahkan bertanya-tanya apakah Baek Yeonjun telah membaca hasrat balas dendam yang mendidih dalam dirinya dan membangkitkan naluri yang sesuai dengan Heavenly Killing Star. Padahal kenyataannya, Baek Yeonjun hanya menganggapnya buruk dalam belajar dan ingin mencoba metode lain. Ju Liang menambahkan bahwa rumor seperti itu muncul karena seseorang pernah menunjukkan kemampuan bela diri yang luar biasa seorang diri. Baek Sowol mengalihkan pandangan ke langit sambil memikirkan istilah Heavenly Killing Star. Entah mengapa, ia teringat sungai merah yang pernah dilihatnya di ruang kehampaan. Saat hari mulai gelap dan kafilah memutuskan beristirahat, Baek Sowol melihat sebuah bintang yang tampak bersinar merah sendirian di langit. Baek Yeonjun terbangun dari mimpi buruk tentang masa lalunya, ketika dirinya yang berusia 15 tahun hidup sendirian tanpa siapapun untuk dipercaya, hingga akhirnya mati dalam kesepian di sudut kamarnya setelah 10 tahun. Saat membuka mata, ia melihat langit-langit kayu dan Tang Yuhua yang menatapnya dengan wajah muram, menanyakan apakah ia baru saja bermimpi buruk. Baek Yeonjun menepis mimpi itu sebagai kisah lama dan memilih untuk tidak memikirkannya. Ia memperhatikan Tang Yuhua yang kini telah menghabiskan 3 tahun di gunung bersamanya. Meskipun telah dewasa, tinggi badannya hampir tidak berubah, membuat Baek Yeonjun tanpa sadar mengkhawatirkan masa depannya. Tang Yuhua menjawab santai bahwa ia cukup populer di lingkungannya dahulu, meski Baek Yeonjun tidak benar-benar yakin. Pembicaraan mereka segera beralih ketika Tang Yuhua mengingatkan bahwa hari itu adalah jadwal turun gunung untuk memberikan pengobatan kepada orang-orang. Sebagai seorang yang sangat tidak suka keluar rumah dan bertemu orang, Baek Yeonjun sebenarnya enggan pergi. Tang Yuhua menawarkan untuk berangkat sendiri, bahkan langsung mencoba pergi dengan ilmu meringankan tubuh yang masih canggung. Baek Yeonjun panik dan menangkapnya, khawatir membiarkannya pergi sendirian. Tang Yuhua dengan tepat menyingkap sifat aslinya, ia tahu gurunya tidak suka keluar rumah, dan mengatakan bahwa ia juga memiliki sifat serupa. Baek Yeonjun menyadari bahwa selama 3 tahun bersama, Tang Yuhua telah mengenalnya dengan sangat baik. Meski begitu, ia tetap tidak bisa membiarkannya pergi sendiri. Ia mengingat bahwa kekuatan bela diri Tang Yuhua jauh di bawah Baek Sowol, muridnya yang lain, sehingga rasa cemasnya semakin besar. Akhirnya, ia memutuskan untuk ikut turun gunung. Ketika Baek Yeonjun hendak menggendongnya seperti biasa, Tang Yuhua menolak dengan alasan perbedaan antara pria dan wanita, walaupun sebelumnya ia dengan santai memasuki kamar Baek Yeonjun. Sebagai gantinya, ia memperlihatkan sebuah kerangka pembawa yang dibuatnya sendiri di gudang. Baek Yeonjun sempat salah paham seolah ia akan membuangnya, tetapi akhirnya mengerti bahwa alat itu hanya untuk membawanya dengan lebih nyaman.
Baek Yeonjun pun mengangkat kerangka itu ke punggungnya, dan Tang Yuhua naik dengan hati-hati. Mereka bergerak ke arah selatan dengan kecepatan yang disesuaikan agar tubuh Tang Yuhua mampu menahannya. Dalam perjalanan, Tang Yuhua memandangi punggung Baek Yeonjun yang terasa lebar dan hangat, mengingatkannya pada ayahnya yang dulu sering mendaki gunung mencari obat. Ia bertanya mengapa Baek Yeonjun selalu mengenakan jubah putih meskipun sering mengumpulkan tanaman obat, sementara ayahnya dahulu mengenakan pakaian yang berubah hijau. Baek Yeonjun menjawab sederhana bahwa ia tidak suka pakaiannya ternoda warna. Tang Yuhua pun berkata ia akan menjadi satu-satunya yang memakai pakaian hijau, sesuatu yang memang ia sukai. Percakapan ringan itu berlanjut hingga sebuah kota besar mulai terlihat, Sichuan. Tang Yuhua menatap kota itu dengan pandangan jauh dan mengaku bahwa itu adalah kampung halamannya. Baek Yeonjun terkejut dan bertanya apakah ia tidak ingin masuk, tetapi Tang Yuhua menolak karena takut merasa semakin sedih jika memastikan bahwa tak ada lagi orang yang ia kenal di sana. Baek Yeonjun dilanda pergulatan batin. Sebagian dirinya berpikir tidak perlu ikut campur karena Tang Yuhua sendiri tidak ingin pergi, tetapi suara hati kecilnya mengingatkan bahwa ia adalah gurunya. Setelah menimbang, ia memutuskan untuk menuju Sichuan. Tang Yuhua segera memahami bahwa keputusan itu diambil demi dirinya dan mengingatkan bahwa Baek Yeonjun sebenarnya tidak tahan berada di tempat ramai. Namun, karena harga dirinya, Baek Yeonjun bersikeras ingin pergi. Sesampainya di dekat kota, kegugupan Baek Yeonjun terlihat jelas. Ukuran dan kepadatan Sichuan jauh melampaui bayangannya. Ia menurunkan Tang Yuhua dan tampak ragu, tetapi Tang Yuhua lebih dulu mengucapkan terima kasih. Ia sadar gurunya menanggung beban besar demi dirinya. Tang Yuhua menutup mata sejenak, mengingat semua kebaikan yang telah ia terima sejak bertemu Baek Yeonjun, diselamatkan, diajari pengobatan, bahkan bela diri, serta selalu dituruti meskipun keras kepala. Ia berjanji akan membalas kebaikan itu 100 kali lipat. Baek Yeonjun menanggapinya dengan santai, namun di matanya tampak bangga. Tang Yuhua kemudian bercanda bahwa akan sulit membalas kebaikan jika Baek Yeonjun tidak pernah menua atau jatuh sakit. Baek Yeonjun menanggapinya sebagai kutukan, tetapi Tang Yuhua bersikeras bahwa ia hanya memikirkan cara membalas budi. Sambil terus berdebat ringan, keduanya berjalan menuju Sichuan. Dari kejauhan, mereka tampak seperti sepasang guru dan murid, atau bahkan seperti ayah dan anak perempuan, yang melangkah bersama. Baek Yeonjun dan Tang Yuhua berjalan menuju Sichuan dengan langkah yang sangat lambat. Tang Yuhua bahkan menyuruhnya memperlambat lagi, membuat kecepatan Baek Yeonjun terasa seperti cacing tanah dibandingkan biasanya. Ia sempat mempertimbangkan membiarkan Tang Yuhua masuk sendiri karena kota besar itu tampaknya tidak berbahaya, tetapi ingatan tentang dunia yang menurutnya barbar, tempat orang bisa mati ditusuk di jalan, membuatnya mengurungkan niat. Ia tidak sanggup mengirim muridnya sendirian. Semakin mendekati gerbang kota, Baek Yeonjun melihat lautan manusia yang keluar masuk. Ia terkejut dan bertanya apakah perang sedang terjadi. Namun Tang Yuhua menjawab bahwa itu justru jumlah orang yang sedikit. Mendengar itu, pikirannya terasa berputar. Tanpa sadar ia mundur selangkah, lalu mencoba beralasan bahwa terkadang seseorang memang perlu mundur. Tang Yuhua menghela napas dan menyuruhnya menunggu di luar sementara ia masuk sebentar. Tanpa menunggu jawaban, ia langsung berjalan ke dalam kota. Baek Yeonjun hanya bisa ragu-ragu, maju 1 langkah lalu mundur 3 langkah. Tak lama kemudian, Tang Yuhua kembali membawa sebuah bungkusan berisi arak dan makanan ringan agar ia bisa minum sambil menunggu. Baek Yeonjun merasakan campuran haru dan kerumitan dalam hatinya, ia tersentuh oleh perhatian itu, namun tetap tidak sanggup memasuki keramaian. Setelah Tang Yuhua kembali masuk kota, Baek Yeonjun menampar pipinya sendiri untuk menyadarkan diri dari sikap pengecut. Meski begitu,
keberanian untuk benar-benar mengikuti tetap tidak muncul. Ia lalu menyebarkan inderanya dan memastikan tidak ada ahli bela diri yang lebih kuat darinya. Karena tidak percaya diri berjalan lewat gerbang, ia menggunakan ilmu meringankan tubuh, melompati tembok kota dengan kecepatan tinggi, menyelinap melewati pasar, dan mendarat di atap bangunan tertinggi. Di tempat tinggi yang sepi itu, ia merasa nyaman. Ia memang menyukai tempat tanpa manusia. Sambil meminum arak bambu hijau dan memakan camilan yang diberikan Tang Yuhua, ia menyebarkan inderanya ke seluruh kota. Ia menangkap berbagai percakapan tentang faksi sesat, wabah di ibu kota, hingga rumor mengenai kultus iblis di utara, yang membuatnya sadar bahwa inderanya semakin tajam. Ketika akhirnya ia memfokuskan indera itu pada Tang Yuhua, sesuatu yang aneh terjadi. Ia bisa merasakan keberadaannya dengan sangat jelas, seolah melihat dunia dari sudut pandang orang ketiga di atas kepala gadis itu. Sensasi tersebut terasa stabil dan nyaman, seperti menonton siaran permainan tanpa harus terlibat. Pengalaman itu mengingatkannya pada masa lalu ketika ia sesekali menonton siaran internet tanpa pernah berinteraksi. Ia bahkan sempat berharap kemampuan ini bisa memperbaiki dirinya, tetapi harapan kecil itu segera ia tepis. Tang Yuhua berjalan menuju pinggiran kota dan berhenti di sebuah rumah tua yang nyaris runtuh. Sebuah papan bertuliskan, "Klinik Keluarga Tang," tergantung di gerbang yang lapuk. Baik Yeonjun langsung memahami bahwa itu adalah rumah keluarganya. Ia merasakan kepahitan saat melihat Tang Yuhua masuk ke halaman tak terurus, lalu keluar membawa beberapa buku. Walau ekspresinya tetap datar, ia tampak diliputi perasaan getir. Setelah menatap bangunan itu sejenak, Tang Yuhua berbalik dan pergi tanpa menoleh lagi. Saat Baek Yeonjun bersiap menunggunya di dekat gerbang kota, ia merasakan sekelompok orang mengikuti Tang Yuhua. Keenam orang itu mengenakan pakaian seragam dan semuanya adalah praktisi bela diri tingkat rendah. Ia bimbang, mengikuti mereka berarti harus menembus keramaian. Akhirnya ia menyiapkan jarum sebagai senjata tersembunyi, berniat membunuh mereka dari jarak jauh jika terjadi sesuatu. Kelompok itu kemudian memblokir jalan Tang Yuhua di tempat sepi dan mengepungnya. Baek Yeonjun mengira mereka penjahat dan hampir melempar jarum panjang, tetapi berhenti ketika seorang pria botak menyapanya seolah mereka saling mengenal. Ia lega karena tidak jadi menyerang orang tak bersalah. Namun kelegaannya berubah menjadi keterkejutan ketika Tang Yuhua menjawab dengan cara bicara yang normal, tidak kaku seperti biasanya. Pikiran Baek Yeonjun kosong mendengarnya. Percakapan mereka mengungkap bahwa pria botak itu adalah pamannya yang mengira Tang Yuhua telah mati. Tang Yuhua tetap waspada dan menegaskan bahwa hubungan mereka tidak baik. Ketika para pria itu mulai mempersempit lingkaran dan hendak menangkap Tang Yuhua, Baek Yeonjun akhirnya sadar dan mengambil jarum panjang. Namun jarak yang terlalu jauh serta kedekatan mereka dengan Tang Yuhua membuatnya ragu. Sifatnya yang penuh keraguan kembali muncul di saat genting. Tang Yuhua akhirnya tertangkap. Baek Yeonjun memaki dirinya sendiri dan memutuskan menyerbu dengan pedang jika perlu, menebas mereka lalu melarikan diri. Tepat ketika ia hendak bergerak, seorang pria berpakaian hitam muncul seperti terbang dan menyela di antara mereka. Dengan teknik tangkapan yang cepat, pria bertopeng itu menjatuhkan para penyerang sambil berteriak bahwa praktisi bela diri yang mengaku faksi ortodoks seharusnya merasa malu karena mengganggu seorang gadis muda. Baek Yeonjun, yang terkejut melihat sosok berpakaian seperti ninja atau pembunuh, menahan diri dan bersembunyi sambil mengamati bentrokan antara pria berpakaian hitam dan kelompok praktisi bela diri itu. Baek Yeonjun dengan tenang mengamati pertarungan antara pria berpakaian hitam dan para praktisi bela diri. Di matanya, tingkat mereka hanyalah kelas 3 atau lebih rendah, pertarungan yang bisa ia selesaikan dalam sekejap jika ikut campur. Ia sempat berniat turun tangan, tetapi tiba-tiba pikirannya teralih pada hal lain,
mengapa Tang Yuhua berbicara kepadanya dengan cara yang aneh. Pikiran negatif khas seorang penyendiri mulai bermunculan. Ia bertanya-tanya apakah Tang Yuhua marah padanya atau sebenarnya tidak ingin ia ikut. Ingatan tentang Yuhua yang memberinya arak dan camilan agar menunggu di luar justru membuatnya semakin menggali kecemasan sendiri. Ia berjongkok di atap, merasa ingin pulang dan bersembunyi di kamarnya. Di tengah lamunan itu, ia tetap mengamati situasi. Pria berpakaian hitam mulai terdesak dan berdarah di beberapa tempat, berpotensi menerima luka fatal. Sementara itu, Tang Yuhua tampak gelisah, memainkan tangannya seolah ragu menggunakan bela diri untuk membantu. Kekhawatiran terhadap muridnya memunculkan sedikit keberanian, tetapi kecemasan kembali menahannya. Ia akhirnya memutuskan mendukung dari kejauhan tanpa ketahuan. Baik Yeonjun memotong bagian atap agar mudah melempar sesuatu, lalu menilai ulang keadaan. Sebagian praktisi bela diri menyerang langsung, sementara sisanya hanya menonton. Tang Yuhua berada agak jauh dan belum dalam bahaya berkat perlawanan pria berpakaian hitam. Saat pria itu hampir diserbu seperti mangsa oleh sekawanan serigala, Baik Yeonjun melihat momen yang tepat. Ia melempar pecahan batu seukuran ibu jari hanya dengan gerakan pergelangan tangan. Batu itu menghantam bagian belakang lutut seorang penyerang hingga posisinya runtuh, lalu memantul menggores pergelangan kaki orang di sebelahnya. Pantulan itu berlanjut, menjatuhkan beberapa orang sekaligus sebelum kembali ke tangannya, seolah digambar dengan kuas. Bahkan setelah menunjukkan teknik luar biasa itu, Baik Yeonjun hanya sedikit terkejut. Gerakan batu tersebut lebih bersih dari perkiraannya, membuatnya berpikir untuk sering menggunakan teknik itu. Kesempatan yang tercipta dimanfaatkan oleh pria berpakaian hitam untuk menyingkirkan para penyerang dengan cepat, sehingga terlihat seolah ia menang telak sendirian. Para praktisi bela diri yang tersisa hanya bisa berteriak marah tanpa berani bergerak. Pria berpakaian hitam kemudian mengajak Tang Yuhua pergi. Saat itu, Tang Yuhua sempat menoleh ke arah atap tempat Baik Yeonjun bersembunyi. Ia langsung menempel ke atap, khawatir keberadaannya diketahui. Meski tak bisa melihat langsung, indranya memastikan keduanya berhasil menjauh. Ketika ia mengangkat kepala sedikit, Tang Yuhua masih terlihat diam-diam menatap ke arahnya. Baik Yeonjun menjadi gugup tanpa alasan. Pandangannya lalu beralih ke para praktisi bela diri, dan kemarahan muncul dalam hatinya. Mereka telah mengeroyok seorang gadis dan bertindak kejam, baginya, itu cukup untuk memastikan mereka orang jahat. Dengan jarum panjang di tangan, Baik Yeonjun bergerak tanpa terdeteksi. Saat para praktisi bela diri berencana mengumpulkan bala bantuan dan menyerang lagi, jarum itu melesat. Mereka bahkan tak sempat menyelesaikan kalimat sebelum mati dengan dahi tertembus. Setelah menarik kembali jarumnya, Baik Yeonjun mengejar Tang Yuhua melalui atap, sambil diliputi rasa iba pada diri sendiri karena bertindak seperti pencuri atau pembunuh bayaran. Tak lama kemudian, kelompok praktisi bela diri lain muncul dan mengejar Tang Yuhua serta pria berpakaian hitam. Pria itu bertanya apakah Tang Yuhua telah membuat musuh dari faksi ortodoks Sichuan, tetapi Tang Yuhua sendiri tak mengerti. Keluarganya hanyalah keluarga dokter yang cukup dikenal, dan selain kerabat jauh tadi, tak ada alasan lain baginya untuk diburu. Melihat situasi semakin berbahaya, Tang Yuhua menunjuk gerbang kota tanpa ragu. Meski pria berpakaian hitam menganggap luar kota lebih berbahaya, Tang Yuhua berkata ada seseorang di sana yang lebih bisa dipercaya daripada siapapun. Baik Yeonjun yang mendengar itu merasa hatinya bergetar. Ia sadar tidak mungkin membunuh semua pengejar, tetapi tetap menyingkirkan beberapa orang yang tertinggal dengan pecahan batu sambil bergerak lebih dulu ke gerbang. Setelah melompati gerbang dan bersembunyi, ia menunggu. Begitu Tang Yuhua dan pria berpakaian hitam berhasil keluar dari kota, Baik Yeonjun memutuskan bertindak meski tahu Yuhua mungkin tidak menyukainya. Dengan ilmu meringankan tubuh,
Ia muncul secepat kilat, meraih Tang Yuhua dengan satu tangan dan mencengkeram kerah pria berpakaian hitam dengan tangan lain, lalu membawa mereka menjauh dalam sekejap. Pria berpakaian hitam terkejut hingga tak bisa berkata apa-apa, sementara Tang Yuhua yang memahami situasi memeluk leher Baek Yeonjun erat-erat. Setelah mencapai tempat aman, Baek Yeonjun menurunkan pria itu yang masih linglung. Ia lalu merasakan sesuatu yang keras dan datar menekan lengannya. Saat meminta Tang Yuhua tidak mendorongnya dengan punggung, gadis itu menjawab bahwa itu bukan punggungnya. Baek Yeonjun yang sadar bagian depan tubuh Tang Yuhua menempel padanya langsung tersipu dan menurunkannya dengan hati-hati. Namun kemudian ia kembali merasakan dorongan di pinggang, kali ini benar-benar dari punggung Tang Yuhua, membuatnya semakin canggung dan hanya bisa menatap langit, merasa semuanya sulit dijelaskan. Tang Yuhua mengajaknya menjauh sejenak dari pria berpakaian hitam, lalu bertanya apakah ia tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan. Mengira telah bersikap tidak pantas kepada wanita dewasa, Baek Yeonjun meminta maaf karena tak bisa membedakan depan dan belakang. Namun Tang Yuhua berkata bukan itu maksudnya. Keheningan sempat mengalir sebelum Tang Yuhua memanggilnya dan mengucapkan terima kasih. Baek Yeonjun tertegun, terlebih saat melihat sudut bibir gadis yang selalu muram itu sedikit terangkat. Itu adalah senyum, sesuatu yang belum pernah ia lihat selama 3 tahun. Ketika ditanya, Tang Yuhua mengatakan ia berlatih untuk bisa tersenyum. Ia juga berterima kasih karena Baek Yeonjun mau masuk ke kota yang sulit baginya demi melindunginya. Baek Yeonjun pun menyadari bahwa persembunyiannya ternyata diketahui. Meski masih linglung, ia mencoba mempertahankan wibawa sebagai guru dan menanyakan mengapa Tang Yuhua berbicara normal kepada orang lain namun tidak kepadanya. Tang Yuhua mendekat dan menatap matanya tanpa menyerah hingga Baek Yeonjun berkeringat dan akhirnya membalas tatapan itu. Tang Yuhua lalu mendekat ke telinganya dan berbisik pelan, menanyakan apakah cara bicaranya yang biasa itu tidak terasa lebih akrab. Mendengar bisikan tersebut, pikiran Baek Yeonjun langsung kosong. Setelah memastikan reaksi Baek Yeonjun yang tampak linglung, Tang Yuhua mundur selangkah lalu memberitahu bahwa pria berpakaian hitam telah sadar. Baek Yeonjun segera menenangkan diri dan menatap Tang Yuhua, menyadari sikap gadis itu telah kembali seperti biasa, tanpa jejak keakraban sebelumnya. Dalam benaknya, ia membandingkan Tang Yuhua dengan dua makhluk, rubah berekor banyak dan ular, dan akhirnya merasa julukan ular lebih cocok karena racun dalam tubuhnya dan pakaiannya yang hijau. Ia lalu mendekati pria berpakaian hitam. Pria itu terkejut dan mundur ketika melihat Baek Yeonjun datang, lalu menyapanya dengan hormat sebagai pahlawan besar. Baek Yeonjun mengamati pria tersebut dan menyimpulkan bahwa meski tampaknya tidak terlalu kuat, ia telah mempertaruhkan diri untuk menyelamatkan Tang Yuhua, sehingga kemungkinan bukan orang jahat. Namun, pakaian serba hitam yang menutupi wajahnya membuat Baek Yeonjun sangat tidak menyukainya. Pikirannya bergejolak antara menilai pria itu baik atau mencurigakan. Ia mengingat bahwa orang yang menutupi wajah dan mengenakan pakaian hitam biasanya penjahat, tetapi di sisi lain, pria itu telah mencoba menolong muridnya. 2. Baek Yeonjun kecil, dalam kepalanya pun berdebat sengit hingga akhirnya mencapai kompromi. Semua pertimbangan itu terjadi hanya dalam sekejap. Baek Yeonjun memulai dengan mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan muridnya, tetapi segera setelah itu ia menanyakan alasan di balik pakaian mencurigakan tersebut. Sementara itu, pria berpakaian hitam menjadi sangat tegang. Ia memperhatikan jubah putih, rambut putih, dan pedang hitam di pinggang Baek Yeonjun. Lalu teringat rumor tentang kemunculan kembali SWOT Immortal berjubah putih. Banyak orang percaya bahwa yang muncul bukanlah tokoh legendaris itu sendiri, melainkan penerusnya. Pria itu semakin yakin bahwa Baek Yeonjun adalah penerus sang SWOT Immortal, terlebih setelah menyaksikan teknik meringankan tubuhnya di gerbang kota. Ia pun memutuskan untuk bersikap jujur,
merasa tidak memiliki permusuhan dengan orang sebesar itu. Ia menjelaskan bahwa pakaiannya memang pantas dicurigai, tetapi diperlukan untuk bergerak sambil menghindari faksi ortodoks yang jahat. Baek Yeonjun sempat berpikir bahwa kelompok dengan kata ortodoks seharusnya baik, sedangkan heretis terdengar jahat, tetapi ia tidak mengatakannya. Semakin panjang penjelasan pria itu, semakin turun penilaian Baek Yeonjun terhadapnya, karena ia cenderung waspada pada orang yang banyak bicara. Namun, ketika pria itu menyatakan bahwa meski menutupi wajah, ia hidup tanpa rasa malu di hadapan langit sambil menjalankan keadilan, penilaian Baek Yeonjun langsung berbalik menjadi positif. Ia menyimpulkan bahwa pria itu semacam pelindung rakyat, mirip vigilante yang bertindak demi keadilan. Saat ditanya kegiatannya, pria itu menjawab bahwa ia sering menghentikan tirani faksi ortodoks dan membantu orang yang membutuhkan. Baek Yeonjun mengangguk puas dan memperkenalkan diri sebagai Baek Yeonjun, guru Tang Yuhwa. Pria itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Hao Hyeon. Dari kejauhan, Tang Yuhwa mengamati keduanya yang tampak akrab dan bertanya-tanya apa sebenarnya tujuan gurunya. Baek Yeonjun kemudian merapikan pikirannya dan menyadari bahwa hal terpenting adalah keselamatan Yuhwa. Ia juga menyadari tidak tahu apapun tentang faksi ortodoks maupun heretis, karena selama ini hidup di pegunungan. Tanpa ragu, ia meminta penjelasan. Hao Hyeon dengan bersemangat menjelaskan bahwa faksi ortodoks adalah kekuatan besar yang mengatasnamakan dunia persilatan dan pada dasarnya merupakan perpanjangan dari militer serta pemerintah. Mendengar itu, Baek Yeonjun teringat konsep dari kehidupan masa lalunya dan menganggapnya seperti lembaga negara tempat para pejabat pensiun berlabuh. Hao Hyeon kemudian menjelaskan bahwa faksi heretis terdiri dari para praktisi bela diri yang bangkit untuk membantu orang-orang di sekitar mereka. Mereka tidak diakui pemerintah dan harus menyembunyikan identitas, tetapi tetap hidup tanpa rasa malu. Penjelasan itu membuat Baek Yeonjun merasakan gelombang emosi dan semakin yakin bahwa mereka adalah para vigilante. Ia memuji Hao Hyeon dan menghormati perjuangannya. Hao Hyeon sendiri merasa canggung karena sebenarnya ia melakukan semua itu sebagian besar karena terasa menyenangkan dan menegangkan. Meski memiliki kecenderungan baik, ia lebih memilih hal yang menyenangkan. Namun, ia tidak mengatakan kebenaran itu karena merasa situasi sekarang lebih menarik, apalagi jika bisa melibatkan kekuatan Baek Yeonjun. Hao Hyeon lalu mengingatkan bahwa jika masalah Tang Yuhwa dibiarkan, itu bisa menjadi masalah besar. Berbeda dengan faksi heretis yang bergerak dalam kelompok kecil, faksi ortodoks cukup besar dan terhubung dengan militer. Jika tidak ditangani, Tang Yuhwa mungkin akan terus menghadapi kesulitan. Baek Yeonjun mengangguk, tetapi Hao Hyeon menangkap kilatan niat membunuh di matanya ketika Baek Yeonjun bertanya apakah ia sebaiknya memusnahkan mereka semua. Hao Hyeon menahan diri, meski sempat terpikir itu akan menarik, dan mengatakan bahwa seorang praktisi bela diri seharusnya menegakkan keadilan dengan kekuatan, cukup dengan mengalahkan beberapa orang kuat sebagai peringatan. Ia menambahkan bahwa ada satu master transenden di sana, tetapi dengan kemampuan Baek Yeonjun seharusnya tidak menjadi masalah. Mendengar kata master transenden, Baek Yeonjun langsung terkejut. Dalam hati, ia panik karena belum pernah menghadapi bahkan praktisi kelas 1, tetapi tiba-tiba harus berhadapan dengan bos terakhir. Dengan ketakutan seperti warga desa yang dipaksa melawan jenderal legendaris, ia segera menyuruh Tang Yuhwa berkemas dan bersiap kabur. Hao Hyeon buru-buru menghentikannya dan bertanya mengapa ia begitu tergesa-gesa. Ia lalu berkata bahwa keberadaan Master Transcendent itu kemungkinan hanya rumor berlebihan, karena hanya ada sekitar 10 orang seperti itu di seluruh Central Plains, mustahil salah satunya muncul begitu saja di Sichuan. Kata-kata itu menenangkan Baek Yeonjun. Ia mulai berpikir bahwa orang sekuat itu tidak mungkin berada di tempat seperti ini.
Hao Hyeon sendiri mengira Baek Yeonjun hanya berpura-pura lemah sebagai ujian, sementara Baek Yeonjun benar-benar percaya rumor itu dilebih-lebihkan. Ketika rasa takutnya mereda, kemarahan justru bangkit dalam diri Baek Yeonjun. Ia merasa para praktisi bela diri itu telah mencoba menipunya. Begitu rumus dalam benaknya terbentuk, penipu sama dengan orang jahat, kemarahan itu berubah menjadi niat membunuh yang meledak. Baek Yeonjun merasakan niat membunuh yang kuat di dalam hatinya, tetapi ia tidak melakukan tindakan apapun. Ia sadar bahwa jika ingin menghadapi pihak yang mengejar muridnya, ia harus kembali memasuki wilayah Sichuan, sesuatu yang enggan dilakukan oleh dirinya yang merupakan seorang introvert rumahan. Dengan hanya menyimpan kemarahan itu, ia bertanya kepada Hao Hyeon tentang kelompok yang memburu muridnya dan mengetahui bahwa mereka adalah keluarga San dari Sichuan. Nama itu terasa familiar baginya, seolah hanya berbeda satu huruf dari sesuatu yang pernah ia dengar di kehidupan sebelumnya, tetapi ia tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Hao Hyeon menjelaskan bahwa meskipun menyebut diri sebagai keluarga, kelompok tersebut lebih mirip sekte yang terbentuk dari gabungan keluarga-keluarga biasa di Sichuan. Mereka menggunakan nama keluarga karena aliansi bela diri yang menjadi pusat faksi ortodoks lebih berfokus pada sistem keluarga. Mendengar itu, Baek Yeonjun menyimpulkan bahwa dunia persilatan saat ini hanyalah soal citra dan kemasan. Semakin banyak yang ia dengar, semakin ia merasa terasing dari dunia ini. Hao Hyeon juga menjelaskan bahwa tirani keluarga San semakin parah dan banyak sekte yang tidak berada di bawah mereka mengalami penindasan, termasuk sekte Chongseong yang bertahan dengan susah payah. Ketika nama sekte Chongseong disebut, ingatan Baek Yeonjun tiba-tiba muncul. Dalam kehidupan sebelumnya, ia pernah mendengar bahwa Chongseong adalah salah satu pilar faksi ortodoks bersama kuil Shaolin. Fakta bahwa sekte itu kini tampak seperti bagian dari faksi sesat membuat akal sehatnya tentang dunia persilatan runtuh. Meski pikirannya kacau, ia tetap mengikuti rencana Hao Hyeon untuk menyusup ke Sichuan dan mencari alasan di balik pengejaran terhadap muridnya. Mereka memasuki sebuah tempat terpencil melalui jalur tersembunyi di dalam bangunan bertuliskan, Perusahaan Dagang Chongseong, dan akhirnya tiba di cabang sekte Chongseong. Baek Yeonjun masih linglung hingga Tang Yuhua berbisik agar ia sadar. Setelah menenangkan diri, ia menyadari bahwa beberapa orang di sana adalah wajah-wajah yang dikenalnya, termasuk pandai besi dari desa di kaki gunung tempat tinggalnya. Saat tanpa sengaja bertatapan, pandai besi itu memanggilnya Immortal, membuat Baek Yeonjun segera mengalihkan pandangan. Ia kebingungan karena orang-orang itu tampaknya sangat menghormatinya dan menganggap kedatangannya sebagai sesuatu yang luar biasa. Tang Yuhua memperingatkan bahwa ia sedang disalahpahami dan menawarkan untuk menjelaskan, tetapi Baek Yeonjun khawatir justru akan menarik lebih banyak perhatian. Ia memutuskan untuk mundur sementara dan segera menarik Tang Yuhua pergi, lalu bersembunyi di dekat bangunan karena merasa tidak pantas langsung kabur setelah diundang. Sementara itu, pandai besi Gu Wolju memandang tempat Baek Yeonjun menghilang dengan penuh keyakinan. Ia adalah seseorang yang pernah diselamatkan oleh Baek Yeonjun dan bahkan memperoleh kemajuan luar biasa berkat seni bela diri yang diajarkan murid besar Baek Yeonjun, Sugehyun. Penduduk desa pun hidup dengan rasa syukur yang mendalam terhadapnya. Melihat Baek Yeonjun sering turun gunung belakangan ini, mereka mengira sang Immortal sedang mengkhawatirkan dunia yang kacau. Tanpa sepengetahuan Baek Yeonjun, para penduduk bertindak cepat. Mereka menamai desa mereka sebagai sekte Chongseong, lalu menyusup ke Sichuan dan mendirikan perusahaan dagang Chongseong sebagai kedok untuk memperluas kekuatan sambil mengawasi keluarga San. Setelah berkembang, mereka menyusun rencana besar untuk mengusir keluarga San dan memulihkan ketertiban. Kemunculan Baek Yeonjun pada saat persiapan dianggap sebagai wahyu bahwa waktunya telah tiba. Mereka segera mengibarkan bendera sekte Chongseong, menurunkan papan nama perusahaan dagang,
dan bersiap untuk perang. Para anggota yang sebelumnya menyamar sebagai pedagang mengenakan seragam bela diri biru dan mengangkat senjata. Baik Yeonjun dan Tang Yuhua, yang menyaksikan semuanya dari tempat persembunyian, hanya bisa tertegun melihat barisan pendekar bergerak seperti akan memulai pertempuran besar. Tak lama kemudian, bentrokan benar-benar terjadi ketika para anggota Chongseong menyerang para pendekar lain yang diduga berasal dari keluarga San. Baik Yeonjun merasa kepalanya berdenyut melihat ledakan konflik mendadak itu. Ia ingin berpura-pura tidak tahu, tetapi tidak bisa membiarkan orang-orang yang dikenalnya mati. Ia pun menyiapkan kotak jarumnya, berniat membantu secara diam-diam dengan senjata tersembunyi sambil tetap bersembunyi. Pada saat itu, Tang Yuhua tiba-tiba berlari menuju medan pertempuran untuk mengobati yang terluka. Baik Yeonjun segera menahannya, bingung dengan alur pikir muridnya. Tang Yuhua menjelaskan bahwa sebelumnya ia tidak merawat korban karena sedang melarikan diri, tetapi sekarang ada banyak sekutu. Yang terpenting, ia tidak merasa khawatir selama gurunya berada di belakangnya. Tatapan penuh kepercayaan dari Tang Yuhua membuat Baik Yeonjun terdiam. Meski cemas akan bahaya, ia akhirnya mengalah dan hanya memperingatkan agar Tang Yuhua tidak memaksakan diri serta merawat korban dari garis belakang. Setelah mengangguk, Tang Yuhua bergabung dengan para pendekar Chongseong. Akibat kemunculan singkat Baik Yeonjun yang disalahartikan sebagai tanda, konflik besar pun pecah, membuat faksi sesat dan ortodoks di Sichuan bertabrakan secara langsung.